Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang tema ini, Bu Hima, Ibu Susiana, dan juga Pak Bukik terkait tema Temu Pendidik Nusantara ke-10, tumbuh berkelanjutan perubahan pendidikan melampaui ruang kelas. Nah mungkin pertanyaan pertama ketika mendengar kata ini, menurut Bapak Ibu apa yang terbersit? Mungkin dari Bu Hima dulu boleh nih. Ya, mendengar kata berkelanjutan tentunya sesuai dengan tuntunan ajaran agama pun kan pendidikan itu sepanjang hayat dari kita lahir sampai ke liang lahat kita tentu belajar itu adalah belajar yang terus menerus. Karena apalagi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada yang menyebabkan kita harus terus belajar, harus terus mengupdate diri sehingga kita tidak tertinggal ataupun tergilas oleh zaman. Demikian juga hal-hal yang mungkin dulu kita merasa mampu untuk melakukannya ternyata di era yang tiba-tiba seperti pandemi COVID kemarin yang menyebabkan kita tiba-tiba guru harus membuat konten begitu ya. Nah itulah sehingga akhirnya kita juga mau tidak mau terpacu oleh teknologi, mau tidak mau harus belajar keras lagi supaya konten-konten yang kita buat bisa sangat menarik begitu. Luar biasa. Terima kasih. Jadi memang terutama yang namanya keberlanjutan harus belajar sepanjang hayat ya. Terutama guru ya. Jadi belajar terus. Apalagi kemarin pas pandemi. Jadi guru-guru ya lagi-lagi mau gak mau mesti belajar gitu ya Bu Hima ya. Oke kita beri tepuk tangan buat Bu Hima. Selanjutnya mungkin Bu Susiana nih terkait tema ini nih. Kira-kira apa yang terbersit ya? Baik, terima kasih Dek Maki. Bu Wan izin. Jadi mendengar tema ini itu sempat menjadi pertanyaan kami juga di komunitas ya. Ini arahnya kemana ya kira-kira tema ini gitu. Karena di saya sebagai pengawas yang bergabung di komunitas pengawas belajar Nusantara. Ini memang pengawas-pengawas yang insya Allah gitu kita lahir sebagai pengawas yang diharapkan mentransformasi peran pengawas di era mewujudkan merdeka belajar. Nah jadi ketika ada ide seperti ini tuh kita mendiskusikan gitu ya Dek Maki ya. Apa sih sebenarnya arah ini nih luas sekali gitu. Dan kebetulan dari pengalaman saya gitu ya sebenarnya ketika kita ingin tumbuh berkelanjutan maka yang harus dilakukan itu adalah budaya refleksi dan memberikan umpan balik. Dan sebagai pengawas itu alhamdulillah sudah saya praktekkan gitu ya, terutama pada kurikulum merdeka ini gitu ya. Jadi bagaimana sih pengawas itu memfasilitasi guru di binaannya untuk senantiasa rutin melakukan refleksi sehingga dampak refleksi ini akan ke murid gitu ya, ke pembelajarannya ke murid gitu. Dan ternyata itu luar biasa bahwa ketika guru itu berkumpul melakukan refleksi bersama-sama itu banyak sekali insight-insight yang didapatkan oleh sesama guru. Dan ini sangat unik sesuai dengan konteks sekolah atau madrasah masing-masing dan sangat-sangat berarti, berdampak gitu ya. Apa yang kita lakukan itu benar berdampak. Jadi ada ketika itu sudah berkelanjutan, oh ternyata kita mendapatkan, ternyata saya belum melakukan kesepakatan kelas sebaik teman saya, misalnya gitu. Dan itu bisa terjadi ketemu di sesi refleksi itu. Jadi ini yang dari kami di komunitas pengawas belajar Nusantara juga membiasakan praktek-praktek baik yang sepertinya nih sederhana banget nih gitu ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang menginspirasi teman-teman pengawas lain karena teman pengawas tuh suka berkata gini, keluhannya gitu ya, Dek Maki ya, Mbak Ibu. Ini gimana ya guru-guru nih sudah dibina, sudah dilatih, sudah ini tapi kok kembali lagi seperti semula gitu ya. Nah ini bisa jadi karena kita melatih sesuatu yang tidak mereka butuhkan gitu ya. Jadi butuh kita mengenal betul nih profil binaan kita nih. Benar betul sekolah-sekolah guru-guru yang dimana kan kebutuhan mereka itu ternyata berbeda-beda. Jadi diferensiasi dalam pembinaan itu bagi seorang pengawas tuh ternyata harus dilakukan gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan melakukan refleksi dan mengenali kebutuhan. Mungkin sementara itu. Jadi poin pentingnya yang saya tangkap dari Bu Susiana bahwa kita tuh perlu berefleksi ya. Berefleksi. Jadi kita tidak hanya sekedar menjalankan tugas tapi merefleksikan apa yang sudah kita lakukan
Sehingga pada akhirnya ternyata ujung-ujungnya cara yang tepat seperti apa sih untuk guru yang A seperti apa, guru yang B seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Susiana. Dan terakhir mungkin Pak Bukik, bukan ini paling kita ganti pertanyaannya karena idenya dari beliau nih kan. Kenapa sih memilih tema ini? Tumbuh berkelanjutan, perubahan pendidikan melampaui ruang kelas. Dan kira-kira apa sih yang mau dibahas terkait ini Pak Bukik? Oke, ya apa yang disampaikan Bu Himatul tadi itu kelihatan sederhana tapi penting banget. Berkelanjutan bahwa itu belajar dari lahir sampai di liang lahat gitu ya. Itu sederhana tapi itu penting banget. Kenapa? Karena kebanyakan kita, murid-murid maupun guru, itu belajarnya berhenti hanya sampai di ruang ujian. Ya kan? Belajar terus setelah ujian lupa gitu ya. Padahal antara ujian sama liang lahat kan masih jauh jaraknya ya. Dan ya itu sederhana tapi sangat penting karena ujian sebenarnya yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu kan lebih dari sekedar ujian multiple choice yang ada di sekolah gitu ya. Dia akan menghadapi bagaimana sesimpel pekerjaan apa sih yang tepat buat dia, kontribusi apa sih yang bisa diberikan, kemudian bagaimana perannya di masyarakat, itu sesuatu yang akan terus diujikan sepanjang hayat tadi. Sehingga tumbuh berkelanjutan sebenarnya adalah bagaimana alih-alih membatasi ya, proses belajarnya hanya sebatas ke ujian tertulis, tetapi bagaimana memberikan kesempatan pada anak-anak menghadapi ujian kehidupan saat ini. Ya, sesimpel bahwa ujian soal kebersihan, ujian tentang perilaku membuang sampah. Perilaku membuang sampah itu berulang-ulang ya. Itu semenjak mungkin kita masih jadi murid sampai sekarang itu mungkin sudah banyak sekali riset, sudah banyak sekali proyek, tapi nggak selesai-selesai kan ya. Masih PR terus sampai hari ini. Jadi alih-alih nunggu lulus baru mereka ditantang untuk bagaimana menyelesaikan persoalan sampah, ya bisa mulai hari ini, bisa mulai ketika belajar di sekolah, yang menghadapi ujiannya, ujian senyatanya, bagaimana di rumahnya, bagaimana di lingkungan sekitarnya, itu bisa selesai dari persoalan sampah. Sehingga apa yang dipelajari di kelas, di sekolah, itu tidak berhenti juga di sekat-sekat ruang kelas, tidak berhenti di sekat-sekat ujian, ya, tapi juga sampai meluas di ruang kelas, sampai di rumahnya. Sesimpel itu. Dan sebenarnya ada banyak praktek baik yang menunjukkan bahwa anak-anak itu jauh lebih disiplin, jauh lebih punya kesadaran ketika diberi tanggung jawab, ketika diberi kesempatan untuk menjaga kebersihan dan mencari cara bagaimana kebersihan di rumahnya itu tetap terjaga. Lebih cerewet benar. Mak-mak itu memang cerewet. Tapi kalau anak-anak dikasih kepercayaan itu bisa jadi lebih cerewet. Negurnya, ngingetin, bikin tanda-tanda itu bisa lebih cerewet. Jadi ya potensi-potensi perubahan yang ada pada anak-anak ini ya sudah saatnya mulai hari ini juga diberi kesempatan untuk bisa teraktualisasi di konteks yang lebih luas. Oke. Terima kasih Pak Bukik. Wah bisa nih. Oke, jadi poin pentingnya adalah ketika seorang anak diberikan kepercayaan, tentunya itu salah satu hal yang bisa memotivasi dia untuk membuat perubahan gitu kan. Dan poin penting yang saya catat juga adalah bahwa sampai saat ini masih banyak ya guru-guru hanya sekedar memberikan tugas untuk fokus di ruang kelas. Padahal ketika tugasnya ataupun materi yang diberikan itu bisa diimplementasikan secara kontekstual di luar sekolah seperti yang Pak Bukik bilang, menerapkan langsung di rumah, menerapkan langsung di komunitasnya, itu mungkin bisa lebih berkelanjutan ya untuk sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini.